Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, nashkurullah azza wa jalla ala kulli ni'amih, haitsu annana naltaqi marratan ukhra fi hadhihi al-maddah fi hadzal yawm, filologi al-qism tsani. Fa insyaallah sanuwasil fi hadzal fasl at-ta'arruf ala al-mabadi' al-'ashrah li ahadi al-'ulum asy-syar'iyyah khassah ma tata'allaqu bi 'ulumil Qur'an wa huwa awwalu ilmin min 'ulumil wasail. Ya. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pengenalan atas 10 muqaddimat, 10 mabadi' ya, seputar ilmu-ilmu syariat. Yang akan kita bahas hari ini adalah ilmu al-wasail yang pertama, ya. Setelah sebelumnya fil liqa'atis sabiqah akhadna al-ulum atau akhadna ulumul ghayat ats-tsalatsah atau ulumul maqasid ats-tsalatsah. Ya, sebelumnya kita membahas 3 ilmu maqasid yang 3, ya. Sekarang kita akan masuk ilmu wasail atau ilmu alat, ya. Nah, ilmu alat yang pertama yang akan kita bahas adalah al-ulum allati tata'allaqu bil masdar al-awwal lisyariah al-islamiyah wa huwa al-Qur'an, ma yusamma bi ulumil Qur'an. Ilmu pertama yang akan kita bahas terkait dengan sumber pertama syariat Islam, yaitu Al-Qur'an, ya, atau kita kenal dengan nama ulumul Qur'an. Baik. Al-mabadi' al-'ashrah li ulumil Qur'an, ya. Al-mabadi' al-'ashrah li ulumil Qur'an. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Ustadz. Ustaz, Baik. Inna mabadi'a kulli fannin 'ashrah. Ya. Al-haddu apa lanjutannya itu? Baiknya. Baik, ya, 10 mabadi' ilmu ulumul Quran, ya. Awalan, ma haddu hadzal ilm? Ay ma ta'rif hadzal ilm? Apa definisi dari ulumul Quran, ya. Fa ulumul Quran indama aradna an nu'arrifaha atau an nu'arrifa hadza ilm, an nu'arrifahu, fa ulumul Quran hiya au huwa ibarah allati tatakawwanu min kalimatain, ya, min kalimah al-ulum wa min kalimah al-Quran. Idzan hadhihi al-ibarah ibarah murakkabah, ya. Wa li ta'rifi hadzal ilm idzan ta'rifan, ya. Ta'rif al-awwal huwa at-ta'rif bi'tibarihi al-murakkab al-idhafi, wa at-ta'rif ats-tsani at-ta'rif bi'tibari al-murakkab al-laqabi. Jadi karena istilah ulumul Quran ini merupakan istilah yang terdiri dari dua kalimat, ya, ulum dan Al-Quran, atau dua kata, maka definisinya nanti bisa kita kenal dengan 2 definisi, ya. Definisi yang pertama adalah definisi bi'tibarihi tarkiban laqabiyan, ya. Nah, kalau tarkib laqabi ini yang kita maksud dengan ta'rifuhu bima'nahul istilahi. Jadi definisi ulumul Quran sebagai suatu ilmu yang memiliki definisi secara terminologis, ya. Tapi juga bisa kita definisikan sebagai sesuatu yang didefinisikan terkait dengan idhofah, ya. Al-Quran diidhofahkan kepada pada ulum. Nah, gitu, ya. Jadi ini namanya disebut dengan at-ta'rif al-idhafi, ya. Amma ta'rifuhu bima'nahul istilahi kama dzakarahu ba'dul ulama
fa ulumul Quran huwa mabahis tata'allaqu bil Qur'anil Karim min nahiyati nuzulihi wa tartibihi wa jam'ihi wa kitabatihi wa qira'atihi wa tafsirihi wa i'jazihi wa nasikhihi wa mansukhihi wa daf'i syubahi anhu wa nahwi dzalika. Nah, jadi kalau definisi ulumul Quran ya, jika kita definisikan sebagai suatu istilah yang memiliki definisi khusus secara terminologis atau definisi istilahi, maka definisinya adalah mabahis tata'allaqu bil Qur'anil Karim. Sederhananya ringkasannya adalah ilmu Al-Qur'an itu mabahis tata'allaqu bil Qur'anil Karim ya. Setiap pembahasan yang terkait dengan setiap pembahasan ya yang terkait dengan Al-Qur'anul Karim. Itu definisi ringkasnya sebenarnya ya. Mabahis tata'allaqu bil Qur'anil Karim. Pokoknya setiap hal yang terkait dengan Al-Qur'an itu disebut ulumul Quran ya. Nah, di sini sebagian ulama menyebutkan ya sebagian ilmu-ilmu yang menjadi pokok dan memiliki ciri khas sebagai bagian dari Al-Qur'an. Ya, min nahiyati nuzulihi terkait dengan proses turunnya ya. Nanti turunnya ini ada asbabun nuzul, ada makki madani, ada safari wal hadari, ada al-layali wan nahari dan seterusnya yang disusun oleh di antaranya Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ya, nanti ada cabang-cabangnya lagi. Petartibihi, ya, proses pentertibannya, ya. Apakah dia ijtihadi atau dia tauqifi, tartibnya ini ada tartib nuzuli, ada tartib mushafi. Nah, itu tartibuhu. Wa jam'uhu. Nah, jam'uhu misalnya sejarah jam'ul Quran fi ahdi Abi Bakr Siddiq. Wa kadzalika tarikh jam'i qiraatil Quran, jam'i rasmil Quran fi ahdi Utsman bin Affan dan seterusnya sejarah terkait dengan pengumpulan Al-Quran juga wa kitabatuhu ya penulisannya ya kemudian ditemukanlah metode-metode penulisan harokatnya ya kemudian ajza'nya dan rubuhnya dan seterusnya wa qiraatuhu ya qiraatuhu yang dibagi menjadi dua ada qiraah mutawatirah qiraah syadzah ya wa tafsiruhu terkait dengan metode penafsirannya nanti ada ilmu namanya usul tafsir ya wa i'jazuhu dari sisi kemukjizatannya wa nasikhuhu wa mansuhu wa nasikhihi ya wa mansukhi dari min nahiyah kemudian rasi mansuhnya ya dan wadaf isyubahi anhu ya, terus bagaimana membantah berbagai macam syubhat ya atau berbagai macam tuduhan tak mendasar terkait dengan Al-Quran. Nah, intinya setiap mabahis tata'allaqu bil Quran fahuwa min ulumil Quran bi'tibarihi atau bi'tibar ma'nahu al-istilahi. Ya. Ini definisi ulumul Quran secara istilah atau tarkib laqabi. Baik. Thumma hunaka kadzalika man 'arrafa ulumul Quran ya bi'tibar at-tarkib al-idafi. Ya, bima'nahu al-idhafi al-murakkab. Fahuwa majmu'atul ulumil muttasilah bil Quran. Nah, ini kalau didefinisikan secara idhafi, maka kita akan mengambil istilah ulum. Ya, karena ulum itu jam'u min ilmin. Berarti ulum itu artinya adalah majmu'ah minal ilm, gitu ya. Atau majmu'atul ulum. Kemudian diidhafahkan kepada Al-Quran, maka majmu'atul ulum al-muttasilah bil Quran. Nah, ini definisi secara idhafah. Ya, ka ilmi tafsir wa ilmi qiraat wa ilmi rasm al-uthmani wa ilmi asbabin nuzul wa ilmi nasi wal mansukh wa ilmi i'jazil Quran wa ilmi i'rabil Quran wa ilmi gharibil Quran ila ghairi dzalika mimma yattasilu bil Qur'anil Karim min al-ulumid diniyah wal arabiyyah. Ya, jadi setiap ilmu yang dia dibahas terkait dengan bagaimana Al-Quran membahasnya, maka ini adalah ulumul Quran. Nah, makanya para ulama yang menulis kitab-kitab ulumul Quran pun sebenarnya berbeda-beda ya di dalam mengumpulkan berapa sih sebenarnya jumlah ilmu yang menjadi bagian dari ilmu Al-Quran. Ya, karena tentunya kembali kepada isti'abuhum ya fi tahsil hadhil majmu'ah minal ulum, tergantung kepada sejauh mana mereka kemudian mengkaji beragam ilmu tersebut, penguasaan beragam ilmu tersebut untuk dikaitkan dengan Al-Quran ya. Satu contoh misalnya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti ya dalam kitab masyhurnya terkait dengan ulumul Quran
Al-Itqan fi Ulumil Quran itu mengumpulkan ya kurang lebih sekitar 52 ilmu. Ya, ada 52 ilmu yang beliau masukkan di dalam kitab Al-Itqan-nya. Nanti beda lagi dengan Imam Az-Zarkashi misalnya dalam Al-Burhan. Beda lagi dengan Imam Az-Zulqani dalam Manahilul Irfan misalnya. Beda lagi dengan ulama-ulama kontemporer, Mana Al-Qattan dalam Mabahith fi Ulumil Quran. Ya, atau Syekh Nuruddin Aitar dalam Ulumul Quran. Nah, jadi bisa berbeda-beda dalam jumlahnya dan tergantung kepada bagaimana mereka menilai itu bagian dari ilmu Al-Quran atau bukan. Ya. Bahkan ada yang mengatakan, seorang ulama kontemporer mengatakan, saya lupa namanya siapa, dia menisbatkan kepada Imam Ibnu Al-Arabi. Ya. Imam Ibnu Al-Arabi Al-Mu'afidi Al-Ishbili Al-Maliki, beliau mengatakan bahwa sang Imam Ibnu Arabi itu mengatakan jumlah ulumul Quran atau ilmu yang terkait dengan Al-Quran itu mencapai 17,000 ya, mencapai sekitar 17.000 ilmu yang terkait dengan Al-Quran yang berhasil atau dalam peradaban sejarah sejak Al-Quran turun sampai hari ini berhasil dikumpulkan dan menjadi bagian dari ulumul Quran. Ya, bahkan termasuk Imam Suyuti juga memasukkan ilmu-ilmu alam, ya, ilmu tentang geologi, tentang gunung, ilmu tentang astronomi, ya, benda-benda langit dan seterusnya. Itu bagian dari ulumul Quran juga. Ya, karena di dalam Al-Quran kita juga menemukan ya informasi beragam hal-hal seperti itu. Ya, jadi maka ini dikategorikan juga ulumul Quran. Intinya kalau ada suatu ada suatu teori ilmiah yang dikaitkan dengan Al-Quran dari beragam ilmu yang ada, bukan hanya ulum diniyah wal arabiyah saja ya. Itu pada dasarnya ada yang mengatakan bagian dari ulumul Quran. Baik. Al-muhim definisi istilahinya adalah mabahis tata'allaqu bil Qur'anil Karim, dan definisi idhafinya adalah majmu'atul ulum al-muttasilah bil Qur'an. Nah, adapun nanti cabang-cabang ilmunya bisa beragam. Baik, hadza hadduhu, yakni ta'rifu ulumil Qur'an. Wasani mawdu'uhu. Ma mawdu' ilmi ulumil Qur'an. Baik. Faqala ba'dul ulama ya mawdu' ulumil Qur'an huwa al-Qur'an ya huwa al-Qur'anul Karim min ayati nahiyah minan nawahi al-madhkura fi at-ta'rif. Jadi objek kajian ilmu Al-Quran itu ya intinya Al-Quran ya, yang dilihat dari berbagai macam sisinya, tergantung kepada pembagian atau tergantung kepada penyebutan beberapa ilmu yang ada di dalam definisi ya. Jadi Al-Quran ini mau dilihat dari sisi apa? Apakah dilihat dari sisi asbabun nuzul ayatnya, atau dilihat dari nasih mansukhnya, atau dilihat dari i'jaznya gitu ya. Intinya setiap hal yang menjadi objek atau objek besarnya itu adalah Al-Quranul Karim itu sendiri ya, dilihat dari atau diteliti dari sudut ilmu-ilmu tertentu yang telah sebagian disebutkan dalam ta'rif. Nah, itu objeknya ya. Atau sederhananya objek ilmu Al-Quran itu apa? Ya Al-Quran itu sendiri ya. Jadi maudhu' ulumil Quran huwa al-Qur'anu nafsuhu ya. Ini maudhu' ulumil Quran. Baik, summa ma samratu ta'allum hadzal ilm. Ya, apa buah faedah kita belajar ilmu Al-Quran ini? Yu'inu ala fahmil Qur'anil Karim wa ma'rifati tafsirihi. Fahuwa ka'ilmil mustalah liman arada an yadrusa ilmal hadis. Nah, jadi ulumul Quran ini fungsinya adalah untuk membantu ya orang-orang yang ingin meneliti memahami kandungan Al-Quran, ya juga untuk mempelajari tafsirnya. Artinya bisa dikatakan Al-Quran itu ketika hendak dipahami ya, proses pemahaman atas Al-Quran disebut tafsir. Ya. Jadi tafsir itu kan definisinya al-idhah wal bayan. Ya. Al-idhah wal bayan au fi idhah ma'anil Quran wa istikhraj ahkamihi wa hikamihi. Ya, dalam definisi Az-Zarkashi misalnya seperti itu. Jadi bagaimana kita memahami Al-Quran lewat proses ilmu tafsir. Yang tentunya yang namanya menafsirkan Al-Quran itu harus terikat dengan ilmu-ilmu yang ada yang terkait dengan Al-Quran tersebut. Ya, bagaimana kita tahu konteks ayatnya, ya dibacalah asbabun nuzul. Bagaimana kita menafsirkan hukum-hukumnya, maka dipelajarilah ilmu usul fikih misalnya yang terkait juga dengan ulumul Quran. Bagaimana kita melihat sisi keagungannya misalnya, maka kita lihat dari sisi i'jaznya. Nah, jadi intinya membantu seseorang dalam rangka memahami Al-Quran ya. Nah, sebagai analogi fahuwa ka ilmil mustalah ya. Ulumul Quran ini posisinya seperti ilmu mustalah ya, ini mustalah hadis ya, dalam rangka untuk mempelajari ilmu hadis. Jadi alat untuk mempelajari ilmu hadis
ya maka itu juga ulumul Quran, alat untuk pelajari tafsir Al-Quran. Nah ini buahnya dari mempelajari ulumul Quran. Baik, thumma nisbatuhu. Ya, nisbatu hadzal ilm ila ulumin ukhra. Ya. Fahuwa ahadu al-ulum asy-syar'iyyah al-muta'alliqah bil Qur'anil Karim wa min ulumil wasail. Jadi ilmu Al-Quran atau ulumul Quran, tepatnya ulumul Quran yang menggunakan jamak ulum karena ilmunya sangat banyak, beragam yang terkait dengan Al-Quran. Maka dia adalah ahadul ulumi syar'iyyah al-muta'alliqah bil Qur'an Karim. Ya, wa min ulumil wasail. Dan nisbahnya adalah ilmu yang secara khusus ya membahas Al-Qur'anul Karim sebagai objek dan juga bagian dari ilmu wasail ya. Bukan ilmu ghayat. Kalau ilmu ghayat cuma 3, nah ini bagian dari ulumul wasail atau bisa dikatakan ilmu wasilah yang pertama ya, ilmu alat yang pertama karena terkait dengan objek pokok di dalam ajaran Islam yaitu Al-Qur'anul Karim. Baik, thumma ma fadlu hadzal ilm binisbati lil ulumil ukhra. Ya. Fadluhu min asyrafil ulumi wa afdaliha li ta'alluqihi bi asyrafil kutubi wa ajalliha, yakni Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi ya kemuliaan ulumul Quran ini kedudukannya itu makanahnya itu ya tergantung kepada objeknya. Maka kalau objeknya adalah sangat mulia karena terkait dengan asyraful kutub, ya kitab yang paling mulia yang dinisbatkan kepada Allah, kitabullah, maka ya ulumul Quran juga memiliki kedudukan yang mulia sebagaimana mulianya Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi kemuliaannya berdasarkan kemuliaan Al-Quran. Baik, kemudian al-wadi, man wadi'u hadzal ilm. Ya, siapa yang pertama kali menyusun ilmu ini? Artinya siapa orang yang pertama kali dianggap mensistematisasikan berbagai macam ilmu di dalam satu karya, ya. Nah, dalam hal ini qila, ada yang berpendapat bahwa orang yang pertama kali menyusun beragam ilmu-ilmu terkait dengan Al-Quran dalam satu karya adalah Ali ibn Ibrahim ibn Sa'id al-Mashhur bil Hawfi. Ya, jadi yang masyhur dinisbatkan penyusun ilmu ini, ya penyusun ilmu itu artinya yang mensistematisasikan bab-babnya, ya dimulai dengan definisi, lalu asbabun nuzul, lalu dikumpulkan dalam satu karya. Nah, ini ada yang mengatakan adalah Ali ibn Ibrahim, ya namanya Ali ibn Ibrahim al-Mashhur bil Hawfi al-mutawaffa sanata 430. Baik. Ali ibn Ibrahim hadza ya talibat huwa alim min ulama al-qarni kam? Alimun min ulama al-qarn kam? Khamis Ustaz. Khamis Ustaz. Khamis atau Khamis Rabi? Khamis. Rabi. Khamis. Nah, Khamis ya. Khamis. Ya, jangan salah menilai qarnnya ya. Intinya setelah lewat ratusannya maka hitung abad berikutnya. Ya. 430 ini Al-Qarnul Khamis, ya, abad ke-5 Hijriah. Nah, berarti ya termasuk ilmu yang agak belakangan muncul ini ya. Karena rata-rata ilmu-ilmu syariat itu sudah mulai dikodifikasi pada abad kedua dan ketiga. Nah, ini malah muncul ulumul Quran pada abad ke-5. Artinya begini ya, ilmu tentang ilmu tentang tafsir misalnya, ilmu tentang qiraat misalnya, itu sudah muncul jauh sebelum ulumul Quran. Artinya begini, ilmu-ilmu cabang dari ilmu Al-Quran itu malah sudah dikodifikasi sebelum abad ke-5 ya. Jadi ilmu qiraat, ilmu asbabun nuzul itu sudah muncul bahkan sejak abad kedua Hijriah. Tapi kemudian beragam ilmu itu disusun menjadi suatu ilmu tersendiri hingga disebut ulumul Quran baru muncul pada abad ke-5 Hijriah. Dan terus berkembang ya, berkembang sampai nanti muncullah beberapa kitab yang menjadi bisa dikatakan kitab yang disusun pada masa kegemilangan ulumul Quran lah ya, masa izdiharnya seperti kita Al-Itqan dan seterusnya. Nah, jadi ini ilmu yang lumayan agak lama disusun setelah cabang-cabangnya itu tersusun dengan baik. Baik, al-muhim awwalu man wada'a hadzal ilm huwa Ali ibn Ibrahim al-Hawfi. Tsumma al-ism, ma ismu hadzal ilm? Ya. Fa ismu hadzal ilm yakni ulumul Quran, ya, ulumul Quran. Wa yusamma aidan bi usulit tafsir. Jadi ulumul Quran ada dua nama yang dinisbatkan kepada ulumul Quran. Ulumul Quran itu sendiri atau disebut juga dengan usulut tafsir. Ya, karena ilmu-ilmu yang ada dalam ulumul Quran menjadi kaidah-kaidah ya dalam rangka untuk menafsirkan Al-Quran. Maka dia dikategorikan sebagai usulut tafsir. Baik. Ini ism atau nama dari ulumul Quran. Al-istimdad, ya. Apa yang menjadi referensinya atau yang menjadi
apa namanya, basis ya, asas dari dibangunnya ilmu ini. Maka istimdadnya adalah minal Qur'ani wa sunnati wa amalis sahabah ya. Jadi basis dimunculkannya ulumul Quran ya Al-Quran itu sendiri ya. Al-Quran itu sendiri dalam arti Al-Quran memberikan semacam arahan untuk terbentuknya ulumul Quran. Misalnya kalau kita bicara tentang ulumul Quran terkait dengan masalah ijaznya, kemujizatannya gitu ya. Maka kemujizatannya ini dimunculkan melalui ayat-ayat yang memang Al-Quran menantang bangsa Arab untuk membuat semisal Al-Quran ya. Apa ayatnya itu dalam Al-Baqarah misalnya, apa ayatnya, Wa in kuntum fi raibin Muntiraibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Nah, jadi itu kan sebenarnya tantangan Al-Quran kepada bangsa Arab khususnya untuk membuat semisal. Ya, akhirnya tantangan ini dikonsep oleh para ulama menjadi satu ilmu namanya i'jazul Quran. Jadi Al-Quran itu mengarahkan sendiri kepada i'jaznya. Nah, maka ini bisa dikatakan ya Al-Quran lah yang menjadi pertama adalah istimdad yang pertama dari ulumul Quran. Nah, begitu juga dengan sunnah Nabi. Nah, Nabi SAW menjelaskan tentang apa namanya sabab nuzulnya ayat kepada beliau gitu ya. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang apa menafsirkan Al-Quran tidak boleh sembarangan. Man qala fil Quran bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Berarti juga beliau mengarahkan kepada dibentuknya ilmu tafsir agar kemudian tafsir Al-Quran ini sesuai dengan petunjuk Allah itu sendiri yang tidak sembarangan untuk ditafsirkan. Nah, maka Rasulullah atau sunnahnya itu menjadi istimdad dari ulumul Quran juga. Begitu juga dengan amalus sahabah. Ya, amalus sahabah. Misalnya amalus sahabah ini penulisan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan ya, yang kemudian akan lahirlah satu ilmu namanya ilmu rasam. Ilmu rasam gitu ya. Nah, itu juga termasuk perbuatan sahabat yang dijadikan dasar untuk lahirnya ilmu rasam yang kemudian menjadi bagian dari ulumul Quran. Atau misalnya para sahabat yang apa namanya yang juga meriwayatkan asbab nuzul suatu ayat gitu kan, misalnya seperti pernyataan sahabat yang ahli dalam bidang tafsir, Ibnu Abbas ya, Ibnu Umar, Ali bin Abi Thalib yang meriwayatkan beberapa sebab nuzul atas suatu ayat, lahirlah ilmu namanya asbab nuzul yang kemudian menjadi bagian dari ulumul Quran. Nah, jadi istimdad ulumul Quran itu ada 3 yang menjadi pokok, yaitu Al-Quran, wa sunnah, wa amalus sahabah ridwanullah alaihim. Baik, tsumma hukmus syari'. Ya, hukum syari'. Ma hukum ta'allum hadzal ilm? Ya, apa hukum mempelajari ilmu ini? Apa ya Talibat? Belajar ilmu Al-Quran itu hukumnya apa? Kalau ada orang yang nggak belajar berdosa nggak? Ya Talibat. Kira-kira belajar ilmu Al-Quran itu hukumnya apa? Belajar 52 ilmu yang ada dalam kitab Al-Izqan. Itu hukumnya apa? Hah? Mada taskutun? Taskutna. Fardu kifayah itu. Atau kifayah? Apa doain? Hukumnya fardu kifayah ya. Jadi mempelajari ilmu Al-Quran itu hukumnya fardu kifayah. Sebenarnya belajar ilmu Al-Quran itu bisa fardu ain, bisa fardu kifayah ya. Bisa fardu ain ya kalau memang dia seseorang yang akan mau menafsirkan Al-Quran ya. Karena ini masuk dalam kaidah mala yatimul wajibu illa bihi bahwa wajib. Ya. Menafsirkan Al-Quran dengan benar yang sesuai kaidah-kaidahnya itu kan hukumnya wajib agar tidak terjatuh kepada ancaman Rasulullah man qala fil Quran bi ghairi ilmin ya. Nah, maka kalau seseorang ingin menafsirkan Al-Quran dengan baik dan benar itu hukumnya wajib, berarti mempelajari ilmu alatnya yaitu ilmu Al-Quran diantaranya adalah wajib. Itu pada wilayah fardu ain gitu ya. Tapi kalau misalnya ya bahwa apa namanya mempelajari ulumul Quran ini bukan ya dia dikhususkan sebagai seorang ahli tafsir ya, artinya untuk dia menambah wawasan ilmunya saja misalnya ya, maka hukumnya sunnah muakkadah gitu. Tapi kalau misalnya nih dalam suatu wilayah masyarakat memerlukan pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan belum ada yang mempelajari ilmu Al-Quran ini, maka yang bisa mempelajarinya jatuhlah kepada fardu kifayah. Jadi sebenarnya belajar ilmu alat itu bisa dibedakan menjadi 3 ini. Ya, bisa fardu ain, bisa fardu kifayah, bisa sunnah muakkadah. Dan itu tergantung kepada kondisi yang
melatar belakangi munculnya atau melatar belakangi lahirnya hukum-hukum yang berbeda itu. Jadi ini hukum syar'i. Tapi secara umum sih ilmu wasail itu pada dasarnya kebanyakan hukum asalnya adalah fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah artinya tidak wajib atas setiap individu muslim, tapi wajib jika dibutuhkan dan harus ada yang mempelajarinya. Dan yang terakhir adalah al-masail, ya, ma masailu hadzal ilm, ya. Ya, masailu hadzal ilm qadayahu allati tuzkaru fihi ka ma'rifati kaifa nazala al-Qur'an wa kaifa jama'a wa ma huwa al-makki wal madani ila akhirih. Jadi ya masail ilmu Al-Qur'an itu adalah setiap persoalan yang dikaji di dalam ulumul Qur'an itu sendiri, ya. Yaitu pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan mabahisnya, ya. Kayak kalau bicara nuzul Quran berarti kaifa nazal. Kalau bicara jam'ul Quran kaifa jama' atau kaifa jumi, ya. Kalau bicara tentang makki madani ma huwa al-makki wal madani. Ya, betul pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Jadi kalau bicara tentang asbabun nuzul, ya, kaifa au ma huwa sabab nuzuli ayatin ma misalnya. Nah, itu berarti dia dalam bentuk pertanyaan, ya. Jadi setiap yang ada dalam hadnya, dalam definisinya tadi, maka itu akan menjadi masailnya, tapi dibuat dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini pembahasan ilmu ulumul Quran. Baik. Wal'an naqtatim bima'rifati ba'di al-musannafat, ya, wal mu'allafat ma tata'allaqu bi ulumil Quran. Ya. Ini saya mengumpulkan sebisa saya, tentunya ini tentu bukan pembatasan, ya. Paling tidak ada cukup beberapa kitab yang ditulis sebagai ulumul Quran. Kalau kitab yang ditulis khusus, ya, satu ilmu di antara ilmu-ilmu Al-Quran banyak. Ya, nanti bisa dikembangkan lagi, misalnya kitab yang ditulis tentang asbabun nuzul, kitab yang ditulis tentang nasi mansukh. Nah, ini banyak, ya, kalau mau dikembangkan seperti itu, atau kitab tafsir aja udah banyak sekali gitu, ya. Tapi yang kita maksud dengan al-musannafat fi ulumil Quran itu adalah kitab-kitab yang ditulis memang mengumpulkan berbagai macam ilmu-ilmu terkait Al-Quran, ya. Jadi dia bukan kitab yang hanya membahas 1-2 persoalan dalam ulumul Quran gitu, ya. Karena kalau dikatakan itu juga ulumul Quran, sebenarnya ulumul Quran juga, kitab tafsir juga ulumul Quran juga gitu. Tapi yang kita maksud adalah kitab yang menghimpun beragam ulumul Quran, ya, tentu dengan jumlah yang bisa saja berbeda-beda tergantung bagaimana ijtihad dari sang musannifnya, ya. Nah, dalam hal ini bisa kita lihat, ya, kitab yang mungkin bisa kita akses dan bisa kita baca, bahkan bisa kita cari PDF-nya secara gratis di internet, ini banyak, ya. Saya kumpulkan dari abad ke-6 Hijriah sampai hari ini. Fil qarnis sadis al-Hijri fununul afnan fi uyuni ulumil Quran dari Imam Ibnul Jauzi. Wa fil qarnis sabi al-Hijri al-mursyid al-wajiz ila ulumin tata'allaq bil kitabil aziz lil Imam Abi Syamah. Wa fil qarnis tsamin al-Hijri al-Burhan fi ulumil Quran li al-Imam Badruddin Az-Zarkashi. Wa fil qarni al-ashir al-itqan fi ulumil Quran lil Imam Jalaluddin Suyuti. Wa fil qarni al-rabi' ashar manahil al-irfan fi ulumil Quran li Muhammad Az-Zulqani. Nah, ini ketiga kitab ini termasuk ketiga kitab ulumul Quran yang masyhur, ya. Tapi kalau kita lihat abadnya ini cukup lama juga nih, antara 8, 10 dan 14. Al-Burhan, Al-Itqan, dan Manahilul Irfan. Nah, ini jaraknya cukup jauh. Nah, kemudian baru pada abad Al-Qarnil Khamis Asyar Al-Hijri, nah, ini baru muncul banyak kitab-kitab ulumul Quran, ya, yang sezaman dengan kita. Al-Madkhal li Dirasatil Qur'anil Karim Abu Syuhbah, Mabahis fi Ulumil Quran Subhis Salih, Mabahis fi Ulumil Quran Manal Qattan, Dirasat fi Ulumil Quran Muhammad Bakar Ismail, Al-Hadith fi Ulumil Quran wal Hadith Hasan Muhammad Ayyub. Nah, ini, ya, yang tadi saya lupa sebut namanya. Jadi Syekh Hasan Muhammad Ayyub dalam kitabnya Al-Hadith fi Ulumil Quran wal Hadith, ini adalah ulama yang menginformasikan bahwa ilmu Al-Quran yang disebutkan oleh Imam Abu Bakar Ibnu Al-Arabi itu mencapai 17.000 ilmu. Nah, itu bisa kita baca dalam kitab Al-Hadith fi Ulumil Quran wal Hadith karya Hasan Muhammad Ayyub. Dan ini juga bukunya cukup menarik, ya, karena beliau dalam kitabnya ini Al-Hadith fi Ulumil Quran wal Hadith menyusun ilmu Al-Quran dengan membandingkannya dengan ulumul hadis gitu. Jadi
ilmu Al-Quran kemudian dikaitkan dengan ulumul hadis. Dan insya Allah kalibat kalian, saya sendiri sekarang sedang dalam proses penyusunan satu buku. Ya, saya sedang menulis buku judulnya apa namanya saya lupa nama jadi bukunya malah. Udah lama nggak dipegang lagi. Jadi ilmu yang menulis buku tentang dua ilmu ilmu hadis. Ya, saya bagi menjadi 3 bab. Bab yang pertama adalah ilmu-ilmu yang terkait secara langsung memiliki hubungan antara Al-Quran dan hadis. Misalnya seperti ilmu asbab. Asbab itu nanti asbabun nuzul ataupun asbabul wurud pada dasarnya prinsipnya sama. Itu menjadi ilmu yang terhubung gitu ya. Yang kedua adalah ilmu yang khusus terkait dengan Al-Quran saja. Nah, misalnya seperti ilmu qiraat, ya, kemudian ilmu rasam. Nah, itu kan hanya khusus terkait dengan Al-Quran saja. Dan yang ketiga adalah ilmu yang terkait dengan hadis saja. Misalnya seperti ilmu mustalahil hadis, ya, ilmu rijalil hadis, ya, ilmu takhrij. Nah, itu khusus dalam ilmu hadis saja. Tapi ilmu-ilmu yang lain memiliki hubungan yang sama. Misalnya seperti amsalul Quran, nawasihul Quran, ya, mubahamatul Quran, kemudian muskilul Quran. Itu sebenarnya bisa juga diterapkan dalam hadis, ya, nawasihul hadis, mubahamatul hadis. Nah, itu bisa diterapkan dalam ilmu hadis. I'jazul Quran itu juga ada dalam hadis, ijaz hadisnya. Nah, ini cukup menarik ya. Salah satu inspirasi saya ini kitabnya Syekh Hasan Muhammad Ayub di Maktabah Syamilah juga ada. Ya, Al-Hadis fi Ulumil Quran wal Hadis. Baik, kemudian kitab Nafahat min Ulumil Quran Muhammad Ma'bad. Ya. Mu'jam Ulumil Quran Ibrahim Al-Jurmi. Madkhal ila Tafsir wa Ulumil Quran Abdul Jawad Khalaf. Mausu'ah Ulumil Quran. Nah, ini cukup luas ini kajiannya. Mausu'ah, ya, ensiklopedia ilmu Al-Quran Abdul Qadir Mansur. Al-Muqaddimat Al-Asasiyah fi Ulumil Quran Abdullah Al-Anzi. Madkhal ila Tafsir Al-Quran wa Ulumihi Adnan Zarzur. Muhadarat fi Ulumil Quran Ghanim Qaduri. Dirasat fi Ulumil Quran Fahad Ar-Rumi. Nah, ini juga salah seorang ulama kontemporer yang sangat sangat aktif ya, fokus dalam ilmu Al-Quran, Fahad Ar-Rumi. Beliau menulis disertasi S3 terkait dengan teori corak penafsiran Al-Quran. Ya. Ini sebenarnya buku yang cukup bagus kalau kalian ingin menambahkan informasi terkait kajian studi naskah tafsir, ya, yang dibahas dalam, karena kan studi naskah tafsir ngambil alwarus tafsir, ya, corak-corak tafsir. Nah, itu kalau kalian baca kitab Fahad Ar-Rumi, nah, ini cukup bagus untuk tambahan informasi ya, karena beliau menulis disertasi S3 Ittijahatut Tafsir fil Qarnir Rabi' Asyar, corak-corak tafsir pada abad ke-14 Hijriyah. Itu disertasi S3 Syekh Fahad Ar-Rumi. Nah, beliau juga menulis kitab Ulumul Quran Dirasat fi Ulumul Quran. Kemudian Muhammad Al-Qa'i, ya, Al-Aslani fi Ulumil Quran. Al-Aslani fi Ulumil Quran. 15 Al-Manar fi Ulumil Quran Muhammad Ali Al-Hasan. Kemudian Al-Madkhal ila Ulumil Quran Muhammad Faruq An-Nabhan. Al-Wadih fi Ulumil Quran Mustafa Dib Al-Bugha. Dan Ulumul Quran Al-Karim Nuruddin Aitab. Dan itu banyak ya ilmu Al-Quran yang ditulis, banyak sekali. Di Indonesia juga banyak beberapa karya orang Indonesia langsung yang menulis ulumul Quran. Misalnya yang juga menulis ulumul Quran yang berasal dari kuliahnya seperti almarhum Profesor Yunahar Ilyas misalnya, ya. Ini almarhum yang sudah wafat beberapa waktu yang lalu, salah satu tokoh Muhammadiyah, itu menulis buku tentang ulumul Quran juga. Nah, jadi ini banyak kitab-kitab yang bisa diakses, ya, khususnya di abad ke-15 ya. Tapi kalau di bawah abad ke-15 tadi sudah kita informasikan tidak banyak ya yang menyusun ilmu-ilmu ini. Tetapi satuan ilmunya banyak ya. Satuan ilmunya sudah ditulis. Asbabun nuzul sendiri, nawasihul hadis sendiri, nawasihul Quran sendiri, ilmu qiraat sendiri, tafsirnya sendiri, itu banyak gitu ya. Tapi yang mengkhususkan untuk menyusun ilmu-ilmu Al-Quran, nah maka ini mungkin bisa dikatakan dari dari sejak abad 6 sampai 15 tidak terlalu banyak ya. Baik, ihfatna hadhihi al-musannafat ya talibat, ya. Dihafalkan ini beragam referensinya, nanti saya share ya poin-poinnya untuk kalian hafal, khususnya musannafatnya, dan juga kalian merujuki lagi al-mabadi al-ashar haula ulumil Quran dan ilmu-ilmu lainnya yang sudah kita bahas. Baik, naktafi huna. Hal lakunna soal terkait dengan ulumul Quran? Ada yang mau bertanya terkait dengan ulumul Quran? Kalimat? Soal?
ya Ustaz. Maaf ya Ustaz. Sunnah jami'an. Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Paham ya, mudah ya dipahami ya. Nanti tinggal kalian kaji lagi dan tadi jangan lupa dihafalkan musannafatnya ya. Itu yang paling penting tuh, menghafalkan musannafatnya. Ini menjadi salah satu bahan ujian yang harus kalian hafal ya. Nama-nama kitab dari setiap ilmu-ilmu syariah yang kita pelajari. Insya Allah nanti kalau ada waktu yang tersisa dari perkuliahan di Mustawa ini atau di semester ini, ya sebenarnya setiap ilmu-ilmu dari ulumul Quran ataupun nanti ulumul hadis itu sebenarnya setiap ilmunya ada cabang ada cabang-cabang dan mabadi asyrahnya sendiri ya. Misalnya ilmu tafsir itu ada mabadi asyrahnya sendiri. Kemudian ilmu qiraat itu ada mabadi asyrahnya sendiri. Nah, nanti kalau masih ada waktu ya, mabadi asyrah dari cabang-cabang ilmu-ilmu yang sudah kita bahas ini insya Allah nanti akan kita kaji juga kalau masih ada waktu. Tapi kalau misalnya tidak waktunya habis ya, nggak ada lagi jam kuliah, maka kita fokuskan saja kepada 8 ilmu yang sudah saya informasikan di awal pertemuan ya. Termasuk ilmu bahasa Arab misalnya. Ilmu bahasa Arab itu kan ada nahwu, sorof, balaghah, itu masing-masing cabangnya ada mabadinya sendiri gitu ya. Tapi nanti kita tidak langsung melihat kepada cabang-cabang ilmunya, tapi melihat apa ilmu yang menjadi pokok ilmunya ya, atau menjadi induk ilmunya. Nah ini insya Allah kalau masih ada waktu akan kita perluas lagi. Baik, mungkin naktafi huna ya, kita cukupkan di sini karena tidak ada pertanyaan juga. Absensinya mungkin tolong seperti biasa Raisatul Fasal disiapkan. Siapa sih Raisatul Fasalnya nih? 3 kelas? Nailil Ustaz.